Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Rizky Barjuan Siahaan dengan NIK 1C3 20008. Pada pertemuan video kali ini, saya akan mempresentasikan materi yaitu struktur inti dan radioaktivitas. Peluruhan radioaktif. Laju peluruhan radioaktif ini disebut dengan aktivitas atau activity, mana semakin besar aktivitasnya, semakin banyak inti atom yang meluruh per detik. Aktivitas tidak bersangkut paut dengan jenis peluruhan atau radiasi yang dipancarkan cuplikan atau dengan energi radiasi yang dipancarkan. Aktivitas hanya ditentukan oleh jumlah peluruhan per detik. Satuan dasar untuk mengukur aktivitas adalah Curie. Semula Curie didefinisikan sebagai aktivitas dari 1 gram radium. Definisi ini kemudian diganti dengan yang lebih mudah, yaitu 1 Curie atau CI sama dengan 3,7 dikali 10 pangkat 10 peluruhan per detik. 1 Curie adalah suatu bilangan yang sangat besar, sehingga kita lebih sering bekerja dengan satuan milicurie atau MCI, yang sama dengan 10 pangkat min 1 CI, dan mikrocurie 10 pangkat min 6 CI, sebesar 10 pangkat min pi setiap detik. Besaran ini yaitu probabilitas peluruhan per inti per detik. Disebut tahapan luruh atau decay konstan dan dinyatakan dengan lambda. Kita menganggap bahwa adalah suatu bilangan kecil dan suatu tetapan probabilitas peluruhan inti yang tidak tergantung pada usia cuplikan bahan radioaktifnya. Aktivitas hanyalah bergantung pada jumlah inti radioaktif N dalam cuplikan dan juga pada probabilitas peluruhan. A sama dengan lambda dikali N. Hukum-hukum kekekalan dalam peluruhan radioaktif. Yang pertama itu kekekalan energi. Ini mungkin yang paling penting dari semua hukum kekekalan. Hukum ini memberitahu kita mengenai peluruhan di mana paling mungkin terjadi dan pula memungkinkan kita menghitung energi diam atau kinetik dari hasil peluruhan. Sebagai contoh, sebuah inti X hanya dapat meluruh menjadi sebuah inti X akson yang lebih ringan. Selain itu, ia akan memancarkan pula satu atau lebih partikel yang secara bersama-sama kita sebut X. Jika massa diam X lebih besar daripada massa diam total X aksen tambah X, kelebihan energi massa ini kita sebut dengan Q keluruhan, di mana Mn dalam kurung X dikali C pangkat 2 sama dengan Mn dalam kurung X aksen dikali C pangkat 2 ditambah Mn dalam kurung X dikali C pangkat 3 tambah Q. Kekekalan momentum linear ini, jika inti yang meluruh pada awalnya diam, maka momentum total semua partikel hasil peluruhannya haruslah 0. Biasanya, massa partikel atau partikel-partikel X yang dipancarkan lebih kecil daripada massa inti sisa X aksen, sehingga momentum pental Px menghasilkan energi kinetik X, Kx pangkat 1 yang kecil. Jika hanya satu partikel X yang dipancarkan, maka dapat dipecahkan secara serempak bagi Kx pangkat 1 dan Kx pangkat min 1. Jika menyatakan 2 atau lebih partikel, maka kita dapat memiliki jumlah besaran tidak diketahui lebih banyak daripada masa persamaannya. Sehingga kita tidak mempunyai pemecahan tunggal. Dalam kasus ini, energi kinetik hasil peluruhan dapat mengambil nilai sebarang dari suatu nilai minimum hingga suatu nilai maksimum. Kekekalan momentum sudut ada 2 jenis, yaitu momentum sudut S spin S dan momentum sudut gerak orbital 1. Dalam kerangka diam dari inti X, momentum sudut total sebelum peluruhan adalah XX setelah peluruhan. Kita mempunyai sejumlah spin dari X akson dan partikel-partikel X, dan juga sejumlah momentum sudut I sama dengan R kali P dari X dan X akson yang bergerak relatif terhadap titik dalam ruang yang semula ditempati oleh X. Dengan demikian, hukum ini mencatatkan bahwa X pangkat 1 sama dengan X pangkat 1 tambah XX ditambah 1 X
pangkat 1 ditambah 1X. Kekekalan muatan elektrik. Hukum ini merupakan bagian mendasar dalam seluruh proses peluruhan dan reaksi. Sehingga rasanya kita tidaklah terlalu perlu berpanjang lebar membahasnya. Hukum ini mencatatkan bahwa muatan elektrik total sebelum dan setelah peluruhan haruslah tidak berubah atau sama besar. Kekekalan nomor massa dalam proses peluruhan, kita dapat menciptakan beberapa partikel atau foton atau elektron, misalnya yang tidak hadir sebelum terjadi peluruhan. Atau ini tentu saja dapat terjadi bila energi inti awal lebih besar daripada energi partikel yang diciptakan untuk menciptakan elektron. Misalnya nilainya adalah 0,511 MeV. Nah, demikianlah yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.